Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bisa datang di hadapan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di dalam sesi kedua mengenai keselamatan. Bilang Engkau menguasai hati dan pikiran hamba, sehingga apa yang disampaikan adalah betul-betul untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan, acara rekaman ini berjalan dengan baik, baik suaranya, videonya, semuanya berjalan dengan baik. Tuhan menguasai sehingga banyak orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini banyak bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, di dalam bab kedua ini, saudara, saya akan bicara mengenai pertanyaan dari Paulus kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan nomor 2, saudara. Pertanyaan pertama tadi saya katakan pada waktu dia bertobat, siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniayai. Dan pertanyaan kedua setelah Tuhan mentobatkan dia, setelah Paulus bertobat dan sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berkata kepada Allah, apa yang aku kerjakan untuk engkau Allah? Itu pertanyaan ada di dalam Kisah Rasul 22 ayat 6 sampai 10. Saudara bisa sendiri, saudara. Dan pertanyaan Paulus itu seperti pertanyaan saudara dan saya. Setelah saudara dipilih oleh Tuhan yang sudah saya jelaskan pada video pertama, bagaimana saudara setelah dipilih oleh Tuhan, apa yang saudara kerjakan? Pertama-tama apa, saudara? Saudara, kita tiru pada Paulus sedikit, kita lihat gambarnya pada Paulus, saudara. Paulus pada waktu dia bertobat, itu dikatakan dalam Kisah Rasul, dia dibina dulu oleh Ananias. Tuhan memberikan binahan dulu kepada Ananias sebagai pengertian-pengertian firman Tuhan. Sehingga sebelum diterjunkan di dalam lapangan, dia mendengar Injil, dia perlu pengertian-pengertian firman Tuhan lebih dulu. Itu memang seharusnya kita tiru sebagai anak Tuhan. Setelah pada waktu saya bertobat pertama kali, saya tidak mengerti apa-apa mengenai Alkitab. Dan saya memang tidak berani memberitakan Injil, karena saya memang orang pertama yang mengenal Tuhan Yesus, dan setelah itu saya orang dari nol bodoh, saya tidak bisa apa-apa Alkitab, saya tidak pernah melihat Alkitab kok. Saya dari agama saya agama Buddhis, yang seringkali saya baca adalah kitab-kitab Buddhis. Tapi setelah saya mengenal terima Yesus, saudara, saya banyak belajar firman Tuhan. Tidak ada membimbing waktu itu, saudara. Tidak ada batu membimbing saya lari sana, lari sini, sehingga ada banyak orang membawa gereja sana, gereja sini, sehingga saya diputer-puter sampai berapa lama. Tapi setelah saya banyak baca firman Tuhan, banyak menggali firman Tuhan, saya tentukan arah teologi saya. Wah, ini yang saya anut. Teologi ini yang saya anut. Saya banyak belajar firman Tuhan, setelah banyak pengalaman kira setahun, 2 tahun, saya lari ke sana, lari ke sini, dibina bantuan lain, dibina bantuan lain. Tapi saya banyak belajar, saya memutuskan saya ada satu warna teologi sendiri yang saya alami. Demikian juga pada waktu saudara sudah terima Yesus, anugerah keselamatan saudara sudah dapatkan, seperti Paulus bertanya kepada Tuhan, itu mesti juga saudara bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan aku kerjakan? What can I do for you? Itu bahasa Inggrisnya. Apa yang kau lakukan untuk engkau, Tuhan? Tuhan menyuruh membimbing di Ananias, setelah itu dilepaskan untuk bisa memberikan Injil. Saudara, itu satu langkah yang begitu baik, saudara. Sebelum saudara memberitakan Injil, saudara mesti mengerti apa arti Injil. Saudara, sebelum saudara menawarkan barang yang saudara jual, saudara mesti menguasai barang itu apa fungsinya, apa gunanya. Mesti saudara ketahui, sehingga orang bertanya itu saudara bisa menjawab. Demikian juga apa yang dikerjakan setelah saudara terima Yesus, saya katakan yang pertama kerjakan adalah belajar banyak firman Tuhan. Belajar sungguh-sungguh, belajar serius, menggali semua buku-buku yang saudara baca, tanya pada hamba-hamba Tuhan yang senior, tanya pada orang yang mengerti firman Tuhan, tidak boleh malu bertanya. Itu yang mungkin saya lakukan pertama kali, seperti Paulus katakan, dia diajar oleh Ananias lebih dulu. Setelah dibaptis, setelah diapakan, dia langsung pergi untuk memberitakan Injil. Itu pertama, saudara banyak belajar firman Tuhan dengan cara apapun saudara lakukan itu. Tapi setelah banyak saudara mengenal Tuhan tanpa menunda.
saudara mesti beritakanlah Injil kepada orang lain. Itu satu talenta yang Tuhan berikan pada setiap manusia. Sehingga tidak ada satu orang pun mengatakan, itu bukan talenta saya untuk berikan Injil. Omong kosong. Karena Injil itu perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu pasti Tuhan menggenapi apa yang Tuhan perintahkan pada saudara saya. Pertanyaannya bukan saudara merasa tidak bisa, saudara tidak mau memberikan Injil. Dan mestinya saudara sebagai anak Tuhan yang sudah menikmati Injil, menikmati anugerah keselamatan yang begitu indah yang Tuhan berikan, saudara bukan menjadi orang yang ego, saudara. Cuma dinikmati sendiri, itu sesuatu yang jahat. Katakanlah makanan aja lah, saya kasih contoh makanan. Kalau saya tahu makanan itu enak, tidak mungkin saya menyembunyikan itu di Reni. Ya. Palingan di Surabaya Barat makanan apa yang enak. Saya pasti tunjukkan. Ini loh makanan yang enak, karena saya pernah menikmati makanan itu yang enak. Makanya kalau saya ke Barat, saya tanya Bu Reni, makanan apa sih yang enak di sana? Kan dia pasti menjawab, ini loh makanan ini. Karena dia tahu bahwa makanan itu enak, dia nikmati. Tapi dia berpikir bahwa orang lain menikmati apa salahnya. Bahkan suatu kenikmatan pada waktu orang lain menikmati makanan yang pernah dimakan. Itu gambaran Injil. Saudara sudah menerima anugerah keselamatan merupakan suatu mujizat yang katakan luar biasa. Merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Satu hadiah yang luar biasa. Dan itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan kepada saudara saya. Cuma-cuma. Tanpa membayar apapun. Kenapa saudara diberikan Injil dengan secara cuma-cuma buat orang lain? Itu persoalannya, saudara. Ini perintah Tuhan, beritakanlah Injil amanat aku kepada Matius 28. Beritakanlah Injil, waktumu baik atau tidak baik. Injil diberitakan oleh Paulus, saudara. Pada waktu dia terima Yesus, dia tidak membuang waktu. Oh, saya pensiun dulu, saya lelah dulu lah. Sebulan lagi baru kita, setelah belajar kita retreat dulu lah, healing dulu lah, baru enggak. Langsung begitu dia sudah belajar, dia langsung terjun ke lapangan, dia langsung di mana dia berada, dia berita Injil ada di mana-mana. Saudara itu mestinya anak Tuhan. Di mana saudara berada, di pekerjaan saudara, di sekolah saudara, di kuliah saudara, di keluarga saudara, dimanapun saudara berada, itu mestinya saudara mencerminkan Injil itu hidup. Itu yang harus saudara lakukan. Diberitakan satu kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Setelah saudara banyak belajar firman Tuhan, saudara diberikan satu wawasan yang luas untuk memberitakan Injil. Tapi betul-betul berita itu memberitakan Injil yang benar, saudara. Kenapa saya katakan Injil yang benar, saudara? Tapi kan ada juga Injil yang palsu muncul, saudara. Kalau saudara tidak pernah belajar firman Tuhan, dikatakan Roma, saudara punya semangat yang tinggi, tapi tidak punya pengetahuan yang baik, akan sia-sia, akan membentuk kebenaran sendiri, kata Alkitab. Dan itu salah. Ada banyak orang-orang saya lihat, orang-orang yang mengenal Tuhan, begitu utama Tuhan, dia tidak pernah belajar. Yang penting, bagaimana Tuhan menolong, tidak bisa. Belajar itu satu keharusan. Paulus pun belajar firman Tuhan daripada Ananias. Sehingga dia belajar itu banyak betul firman Tuhan pada orang lain. Memang Tuhan bisa memberikan suatu pencerahan. Tapi Alkitab sudah dicetak loh. Sudah selesai Alkitab itu bukan maunya enak sendiri dari Tuhan, tapi belajar firman Tuhan suatu keharusan. Satu perintah. Ya. Saudara, kenapa saya katakan banyak orang memberitakan Injil yang palsu, saudara? Saya coba lihat di dalam Galatia 1, saudara. 6-10, saudara. Bagaimana Paulus itu menjaga kemurnian Injil. Dikatakan oleh Paulus, saudara, seorang gembala itu harus mempunyai dua suara, katanya satu teolog, bukan kata Paulus, saudara. Gembala suara pertama adalah mengundang orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus untuk masuk pada suatu komunitas yang mengenal Tuhan Yesus.
Setelah saudara mengetahui kemuliaan Tuhan Yesus di gereja, saudara punya dua suara berani menantang jika orang-orang memberitakan Injil palsu di gereja saudara saya. Kenapa saya kata demikian, saudara? Karena terjadi di Galatia. Saudara. Jadi katakan Alkitab ada banyak lalang di antara gandum. Jangan mengira di gereja saudara itu ada banyak orang suci semua. Saudara. Pasti ada orang sesat. Dan orang itu biasanya orang yang petinggi-petinggi. Di situ dikatakan Alkitab dia akan menyusup pada suatu gereja, dia memberitakan satu Injil yang lain di luar Injil. Dan itu ditentang oleh Paulus di dalam Galatia 1:6-10. Sudah pada waktu Paulus melihat orang lain memberitakan Injil yang lain, yaitu kaum Yudaisme. Kaum Yudaisme itu memberitakan Injil dalam gerejanya, bahwa keselamatan itu bukan karena anugerah. Keselamatan itu bisa dicapai dengan sunat, dengan sakramen-sakramen, dengan perbuatan-perbuatan baik, saudara bisa selamat. Dengan legalitas Yahudi, saudara baru selamat. Menghadiri hari-hari tertentu pada hari Yahudi, sehingga saudara bisa selamat. Itu diberitakan di Galatia oleh kaum Yudaiser. Ini namanya Injil palsu. Saudara. Mengapa saya katakan saya berkhotbah mengenai Injil palsu ini, saudara? The next-nya, saudara. Karena saya lihat sekarang itu banyak di YouTube, di TikTok, di Facebook, dimanapun saudara saya lihat, sudah banyak Injil palsu itu muncul di sana. Tampak sungkan-sungkan. Saksi Yehova begitu enaknya lantang bicara. Mormon bicara. Ibranis bicara. Oneness bicara. Yahweh bicara. Semuanya berita-berita Injil diberitakan dengan getol. Seolah itu Injil yang benar. Padahal semua itu Injil kepalsuan. Sehingga saya katakan di rekaman ini, saudara. Saya kalau khotbah banyak melihat situasi kondisi supaya orang tahu bahwa sekarang banyak muncul nabi-nabi palsu. Memberitakan Injil di luar Injil. Dan ini juga terjadi dalam Galatia. Sehingga pada waktu pertama kali menulis surat Galatia, saudara, coba cara nulisnya Paulus bedakan dengan tulis di Efesus, di Kolose, di Korintus, dia sangat ramah sekali. Pada waktu nulis di Galatia, dia menghadapi marahnya luar biasa. Tulisan pertama sudah keras, menandakan bahwa tidak senang dia melihat orang Yudaisme melakukan sesuatu yang kotor. Bahkan dikatakan, jikalau malaikat pun sekalipun malaikat, katanya Paulus juga. Dari Galatia 1 tadi. Sekalipun malaikat memberitakan Injil di luar yang aku beritakan, katanya Paulus. Terkutuklah dia. Sudah bayangkan Paulus itu marahnya luar biasa. Tuh. Bahkan dia berani mengutuk malaikat. Kalau malaikat itu memberikan Injil di luar Injil yang aku beritakan. Termasuk dia menyikat berperang gigi dengan orang Yudaisme. Karena Yudaisme menyatakan keselamatan karena perbuatan baik. Keselamatan bisa dicapai dengan menghadiri hari-hari tertentu Yahudi. Keselamatan bisa dicapai dengan cara sunat. Dengan cara menghadiri sakramen-sakramen. Pada Alkitab mengatakan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Hanya iman yang menyelamatkan. Tapi orang Yahudi mengatakan Injil iman plus baru selamat. Sehingga pada waktu mendengar kabar seperti itu, saudara, Paulus marahnya luar biasa menulis pada Galatia, mengapa engkau sabar terhadap pengajaran palsu? Itu kata-kata Paulus di Galatia, saudara. Mengapa engkau diam? Saudara, kita boleh sabar kepada orang lain kalau orang itu salah pada kita. Kalau orang lain menyalahi kita, kita boleh sabar, sangat sabar dan harus sabar menghadapi orang yang mungkin menyalahi kita, menyakiti kita. Tapi kalau sudah mengenai ajaran palsu, saudara, mengenai suatu bidat, saudara, mengenai orang memberitakan Injil yang palsu, saudara jangan pernah sabar, saudara. Jangan pernah kompromi, jangan pernah lemah lembut, saudara. Jangan pernah jangan ya macam tidak bisa tegas. Saudara. Saya mungkin tipe orang seperti itu, saudara. Begitu saya mendengar ajaran palsu muncul, saya nggak pernah diam. Saudara. Saya akan berdiskusi, akan mengcounter semua argumen dengan keras. Saudara.
Bukan maksud dengan tidak sopan, ya, tetap saya dalam kode sopan. Dengan kata, tapi dengan keras saya mengatakan bahwa itu salah. Saya mengatakan itu sesat. Dengan argumen-argumen saya ajukan dengan dasar-dasar kitab suci yang fair. Maka saudara belajar firman Tuhan lebih dulu sehingga saudara bisa mengcounter. Paulus mengcounter. Paulus berperang melawan kaum Yudaisme. Saudara. Dan dia tahu bahwa Injil ini Injil palsu. Saudara. Kenapa Injil palsu? Karena Injil diberitakan untuk memuaskan seseorang. Untuk memuaskan diri sendiri. Bukan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan atau memberitakan Yesus. Dia memberitakan hanya legalisme. Aturan-aturan hukum Taurat yang diberitakan di sana. Tuh. Sehingga Paulus mengatakan ini Injil yang lain. Saudara. Dikatakan oleh Paulus, saudara, Injil itu menunjukkan anugerah Allah. Injil itu keselamatannya diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Sehingga saudara menyampaikan juga dengan cuma-cuma. Injil itu adalah kedaulatan Allah. Otoritas tertinggi dari Allah itu Injil. Itu diberikan oleh Paulus. Dan dikatakan hanya Yesus Kristuslah. Itu ungkapan Paulus di Galatia. Dan Kisah Rasul 4 tidak ada satu nama di kolong langit selain nama Tuhan Yesus yang kita sembah. Dan Galatia mengatakan hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristuslah. Itu adalah anugerah keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristuslah. Setelah saya coba untuk memberitakan sedikit ya. Kenapa sampai Paulus mengatakan hanya only Jesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Itu mutlak. Itu harga mati yang tidak dapat diganti dengan apapun dalam bentuk apapun di tengah-tengah situasi kondisi apapun, saudara. Nanti ada zaman modern, zaman AI, zaman apapun. Zaman boleh terus berlalu, tapi Injil tidak pernah berubah. Jangan pernah mengganti Injil karena suatu perubahan zaman. Jangan pernah mengganti Injil karena situasi kondisi tertentu. Tidak. Situasi kondisi apapun yang terjadi, muncul nanti apalagi esek muncul, tidak ngerti saya muncul apalagi dengan teknologi lebih canggih lagi. Saya tidak peduli. Injil, tetap Injil. Jangan pernah mengubah. Dan saya buktikan, saudara. Kenapa hanya Yesus satu-satunya jalan? Mungkin ada 4 pembuktian yang saya coba membuktikan bagi saudara saya. Saudara, kenapa dikatakan Yesus satu-satunya? Saudara, alasan pertama, saudara. Karena tidak ada satu orang pun yang pernah lahir di balik seorang perawan. Tidak ada, saudara. Hidup tanpa dosa. Mati bagi orang-orang fasik termasuk saudara saya. Tidak ada seorang pun seperti Yesus, dia lahir dari seorang perawan. Dia lahir tidak membutuhkan laki-laki. Dia lahir dari seorang perawan dari bukan hubungan sebagai suami istri Yesus lahir. Tidak. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus meminjam benih daripada meminjam rahim daripada Maria. Sehingga Yesus lahir bukan percampuran antara sperma dan telur. Sehingga dia dikatakan dia lahir tanpa dosa. Karena tidak melalui manusia. Adam lahir tanpa wanita, tanpa pria. Yesus lahir tanpa pria. Tapi kita lahir, pria dan wanita ada dalam diri kita. Jadi ada perbedaan. Buktikan pada saya ada satu tokoh seperti lahirnya seperti Tuhan Yesus. Tidak ada. Tokoh agama apapun, kepercayaan apapun, tidak akan pernah memberitakan bahwa nabi mereka lahir dari seorang perawan, bukan dari benih antara laki dan perempuan. Tidak ada. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya manusia lahir dari seorang perawan. Itu pertama. Yang kedua, saudara, tidak ada satu orang pun selain pada Tuhan Yesus yang telah menderita karena murka Allah yang sepenuhnya, saudara, menanggung dosa-dosa manusia, memberikan kebenaran yang sempurna pada orang yang berdosa. Tidak ada satu pun, saudara.
Dia rela datang ke dunia dengan satu misi yang jelas. Dia harus mati di kayu salib. Untuk menebus dosa manusia, termasuk dosa saudara saya. Dan tidak ada satu orang bisa menebus kecuali dia, karena dia orang tidak berdosa. Tidak mungkin orang berdosa menebus orang berdosa. Dia Allah yang suci. Dia Allah yang maha kudus, maha kuasa, maha mulia. Dia menderita. Itu karena murka Allah ditimpakan kepada mereka. Dosa saudara saya yang begitu jahat. Maut ditimpakan, maut dibalas maut. Itu adil. Upah dosa ialah maut. Dibalas dengan maut, dia datang ke dunia untuk melakukan itu dengan mati, dengan maut yang menunggu dia. Itulah hanya bisa dilakukan melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, tidak ada satu orang pun yang mendamaikan Allah yang kudus dengan ciptaan yang cemal. Tidak ada. Saya katakan tadi, siapa bisa mendamaikan kita manusia berdosa dengan Allah yang tidak berdosa? Kita manusia berdosa tidak mungkin didamaikan oleh Allah yang maha kudus, maha suci, maha kuasa. Tidak mungkin didamaikan oleh orang berdosa. Hanya bisa didamaikan oleh orang yang tidak berdosa sama sekali. Yaitu dari Allah. Siapakah dia? Yaitu pada Tuhan Yesus Kristus. Itulah keunikan pada Tuhan Yesus. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang telah dibangkitkan di antara orang mati untuk pembenaran mereka. Tidak ada satu yang dibangkitkan. Dia bangkit pada orang yang sulung. Ada orang dibangkitkan setelah itu dia mati. Ada. Tapi Yesus mati, dibangkitkan, dia hidup kembali. Tidak ada orang mengalami seperti itu. Dia mati, hari ketiga dia bangkit, setelah itu dia hidup dan dia tidak pernah mati lagi. Karena dia masuk ke surga. Saudara, siapa yang mendudukan Yesus di surga dan akan datang untuk kedua kalinya untuk melakukan hal yang sama, yaitu itu janji pada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu hanya dilakukan melalui Yesus Kristus. Sehingga saya katakan di dalam Galatia 1 ayat 10, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Itu Paulus mengatakan kepada jemaat. Kalau kesukaan manusia memang menawarkan Injil lain. Pak, Injil itu diberitakan karena kamu selamat karena perbuatan baik. Sesuatu yang tidak mungkin sudah bisa capai. Dengan sakramen-sakramen, dengan satu sunat, dengan macam-macam legalitas, tidak mungkin bisa terlaksana. Paulus mengatakan, apakah saya menuruti manusia atau menuruti Allah? Dia menuruti, sekalipun kami, malaikat pun dari surga memberikan Injil yang lain, terkutuklah dia. Ini kata-kata yang keras kalimat itu. Pak, Injil itu adalah Injil yang betul-betul konsep yang benar, saudara. Dan pada waktu saudara melihat sesuatu Injil yang lain diberitakan, saudara, di dalam video kedua ini, saudara mestinya menjadi orang yang marah, saudara. Menjadi orang yang penuh dengan satu kemarahan suci. Saya katakan kemarahan suci betul-betul bahwa Tuhan itu satu-satunya jalan menuju keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Dan dia menyediakan tempat di surga. Satu jaminan keselamatan bahwa setelah mati, saudara terima Yesus Kristus adalah suatu anugerah, saudara disediakan oleh Tuhan suatu rumah di surga yang tidak dapat binasa sekalipun. Saudara, itu jaminan, itu anugerah. Dan siapa yang menempati rumah di surga, itu hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Di sana sudah tidak ada rata tangis, di sana sudah tidak ada kependeritaan apapun. Tidak ada apa dikatakan indahnya luar biasa. Itu bayangannya sebegitu indah. Apalagi kalau saudara nanti masuk secara sungguh-sungguh. Bayangannya sudah indah. Saya belum pernah pergi Medan di Danau Toba, katakan, bagus Pak Iwan, Danau Toba itu gambarannya udah bagus. Apalagi saudara masuk di situ. Karena ini ucapan Tuhan. Gongcu waktu ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana Gongcu setelah kematian? Gongcu bilang, saya tidak tahu karena saya belum pernah mati. Karena saya tidak dari surga.
Sudah jangan pikiri surga, pikiri di dunia yang sudah lakukan. Itu omongan gongki. Karena dia tidak mengalami seperti itu. Tapi Yesus mengalami seperti itu. Dia berani mengatakan, akulah jalan hidup kebenaran. Ada banyak orang mengatakan sombongnya seperti orang Kristen ya. Mengatakan hanya Yesus satu-satunya. Kok tahu kamu masuk ke surga? Saudara, itu yang berita itu Tuhan Yesus. Kalau Lenny memberitakan saya, menjamin saya masuk ke surga, saya nggak akan percaya karena Lenny belum pernah mati untuk masuk ke surga. Tapi kalau Tuhan Yesus memberitakan Injil, dia akan memberikan tempat di surga karena dia berasal dari surga. Dan saya percaya. Dan tidak ada satu tokoh agama pun dari mati karena dosa saudara saya. Sehingga pada waktu Paulus melihat suatu ajaran-ajaran yang tidak karuan, dia sangat marah. Dan dikatakan tidak ada kata netralisme. Di Injil tidak ada kata netralis. Ya sudahlah, kita tidak membenci Tuhan, tapi kita tidak menentang Tuhan dengan menentang orang-orang yang palsu. Nggak bisa. Kita menjadi anak Tuhan yang jangan suang-suang kuku, ya atau tidak. Neraka atau surga. Saya katakan tidak ada jalan tengah. Tidak ada netralisme. Tidak ada. Dikatakan 1 Tesalonika 2:4, saudara, seorang individu hanya bisa memiliki satu Tuhan. Dan Matius 6:24, antara Mammon dan Allah, saudara pilih. Tidak bisa saudara berjalan dengan dua kaki. Bapak menginjak dengan dua kaki dengan perahu yang berbeda. Betul-betul saudara mempunyai satu ketegasan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Injil harus diberitakan setelah saudara terima anugerah keselamatan. Tetapi saudara sebelum memberikan Injil, saudara banyak belajar firman Tuhan. Sehingga Injil yang saudara beritakan adalah Injil yang benar, Injil yang murni, Injil yang serius. Mana saudara beritakan bahwa Yesus lahir ke dunia, Yesus menderita, Yesus mati di puncak kayu salib, menebus dosa saudara saya dengan darah yang mahal. Pada ketiga dia bangkit dari antara mati. Dia bangkit, dia hidup, dia 40 hari bersama muridnya, dia akhirnya naik ke surga duduk sebelah kanan Allah. Dan akan datang untuk kedua kalinya yang saat ini masih belum tergenap. Itu Injil yang murni dan lengkap. Dan Injil tidak bisa diputar-putar dengan cara apapun, dikasih tambah-tambahan, enggak. Injil tetap Injil. Jangan pernah menambahi, jangan pernah mengurangi arti Injil. Jangan sok pinter. Jangan sok menjadi penasihat Tuhan. Untuk Injil murni yang beritakan seperti ini. Jangan seperti ahli Taurat yang membawakan 600 kepada hukumnya supaya saudara penuhi baru saudara masuk ke surga. Nggak bisa seperti itu. Adanya bertapa, macam-macam hal dikatakan untuk masuk ke surga. Tidak ada. Dikatakan teman saya itu, Pak Iman, orang itu berbuat baik setengah mati. Sangat baik. Masakan dia masuk neraka? Saya katakan dia baiknya luar biasa. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tetap neraka menjadi pilihan. Orang-orang pilihan Tuhan pasti diarahkan untuk mengenal Yesus. Tidak mungkin tidak diarahkan mengenal Tuhan Yesus. Walaupun dia baiknya luar biasa, kalau Tuhan tidak pilih, ya tidak pilih. Dan tidak satu konsep itu baiknya luar biasa. Masa sih kita mengatakan orang itu tidak mengenal Tuhan masuk ke neraka? Alkitab mengatakan, di bawah langit tidak satu nama seperti Tuhan Yesus. Cerita Lazarus dengan orang kaya, saudara. Lazarus orang yang miskin yang masuk kepada surga, orang yang kaya itu masuk pada jurang neraka. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, orang kaya itu. Sehingga orang kaya apapun, orang yang donaturnya besar apapun, royalnya apapun, dengan tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga tanpa mengenal Tuhan Yesus. Saudara, di dalam akhir khotbah saya, saudara, makna apa yang kita ambil daripada sesi kedua ini? Saudara, hendaklah saudara sebagai Paulus, saudara. Pada waktu terima Yesus Kristus, saudara, saudara tidak akan pernah tinggal diam. Saudara belajar firman Tuhan dengan serius, meneliti, tanya kanan kiri dengan hamba-hamba Tuhan yang kompeten, belajar buku-buku yang disortir dengan baik-baik, otak saudara dipenuhi dengan kuasa dari Roh Kudus. Setelah itu saudara beritakan firman Tuhan dengan baik-baik.
Saudara diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Jangan saudara main standar uang pada waktu saudara memberitakan Injil. Sehingga ada satu pendeta besar pun kalau sudah besar, merasa hebat, dipanggil, dia tanya dulu berapa PK-nya. Nginep di mana, naik apa, itu jelas nabi palsu. Nabi asli tidak akan mungkin untuk menghitung dengan cara-cara itu. Karena dia terima Injil secara cuma-cuma. Bukan berarti orang tidak bisa berikan PK, ya berikan PK pada orang yang yang dengan PK, tapi dengan sewajarnya. Bukan pilih-pilih. Tidak mau kalau tidak di kelas hotelnya, enggak. Kita anak Tuhan, apa yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, kita berikan dengan rela, dengan sungguh-sungguh. Maukah saudara menjadi Paulus, saudara? Adakah hamba-hamba Tuhan yang berani, saudara, memberitakan Injil yang murni, dengan energi tanpa batas? Saudara? Adakah hamba-hamba Tuhan yang hidupnya senantiasa memuliakan nama Tuhan, Injil diberitakan setiap saat? Pada waktu khotbah sekalipun, saudara beritakan Injil. Saudara, saya waktu khotbah pun dikasih tema-tema, saudara. Mesti saya akan menggunakan 2 menit, 3 menit itu Injil saya beritakan. Di sela-sela tema-tema yang diberikan hamba Tuhan pada saya untuk kasih khotbah di gereja, saya mesti menyisipkan 2 menit, 3 menit untuk Injil saya masukkan di sana. Karena ini adalah berita yang paling penting. Saudara-saudara percuma saudara punya doktrin-doktrin yang hebat. Saudara percuma saudara punya pelayanan-pelayanan yang begitu menggebu-gebu. Percuma saudara punya otak yang baik tampak mengenal Yesus. Saudara. Percuma semua. Tampak kasih mula-mula percuma semuanya. Maka itu Injil diberitakan di mana-mana. Jangan anggap saudara, kalau saudara berita di gereja itu, jangan anggap semua orang gereja itu suci semua, baik semua. Enggak mungkin, saudara. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, di dalam satu komunitas gereja, pasti ada lalang di antara gandum. Dan itu tidak boleh dicabut, saudara. Dan saudara, kalau saudara konsep itu adalah pikiran saudara, di satu gereja ada lalang dan gandum, beritakan Injil supaya lalang itu menjadi gandum. Jangan anggap gereja itu begitu jumlahnya makin banyak, makin tidak tahu lalang di mana, gandum di mana. Tapi saudara melihat bahwa konsep Injil itu diberitakan dimanapun berada, saudara jangan pernah anggap gereja tempatnya orang suci. Tidak, justru di gereja itu setan mengganggu dengan cara-cara paling licik. Setan tidak ada di kuburan, tidak ada di rumah-rumah, itu dalam bentuk-bentuk cuma fenomena-fenomena, tapi setan ada di dalam gereja. Justru dalam gereja setan tidak pernah tinggal diam untuk mengotak-ngatik saudara saya untuk mengalihkan mendengar khotbah. Apalagi penginjilan yang diberitakan. Di situ setan sangat luar biasa menggoda saudara saya. Tapi beranikah saudara seperti Paulus memberitakan Injil yang benar, dia marah pada waktu Injil yang diberitakan. Marah luar biasa dia. Kata dikatakan Alkitab, dia marah dengan kesucian, dengan hati nurani yang murni. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Saudara. Adakah saudara bilang Tuhan yang berani membela iman di hadapan orang-orang tidak mengenal Tuhan Yesus? Atau mereka mengatakan ini palsu? Dikatakan, aku akan mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Pada waktu Paulus dikatakan, jangan beritakan Injil ya, kamu akan hukum lagi. Apa kata Paulus? Aku lebih taat pemerintah atau lebih taat pada Allah. Dia berhadapan dengan Kaisar. Kaisar menyuruh berhenti, tapi Paulus tidak akan pernah berhenti. Terkutuklah aku. Celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Waktunya baik itu tidak baik, Injil diberitakan dengan serius. Itu Paulus. Bahkan saudara dan saya, apakah saudara seperti Paulus, saudara, yang berani rela menanggung penderitaan. Dan dikatakan hidupku ini dari penjara ke penjara. Saya pernah didera, saya pernah di dalam laut yang tenggelam, saya pernah kesasar, saya pernah dihukum, saya pernah dicambuk, saya pernah dipukul oleh Yahudi. Macam-macam hal dilakukan seperti Yesus alami. Paulus juga alami. Tapi kata Paulus, saya tidak peduli dengan itu. Tetap Injil diberitakan. Walaupun Paulus mengatakan penyakitnya tolong dibuang 3 kali, dia berkata,
tetap Paulus nggak marah pada Tuhan. Injil diberitakan terus. Katakan di mana ke akhir pada kehidupannya, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Apakah saudara seperti Paulus? Apakah saudara bersedia menjadi prajurit-prajurit salib yang rela berkorban, yang rela pikul salib, yang rela sangkal diri? Tuhan, the next apa saudara sudah terima anugerah keselamatan? Saudara harus mengalami buah itu nampak dalam kehidupan saudara dan saya. Satu sikap yang betul-betul menuju kebaikan. Bukan kemunduran. Bukan berarti kita suci murni, enggak. Menuju bagaimana saudara membuang dosa, bagaimana sikap saudara. Bagaimana saudara menjadi Injil yang hidup. Orang melihat saudara pun sudah Injil itu tersirat pada diri saudara dan saya. Ini pasti anak Tuhan. Perbuatan-perbuatan beda dengan orang lain. Orang lain pada waktu menghadapi banjir marah-marah, kita sebagai anak Tuhan puji Tuhan. Orang yang menghadapi penyakit ngamuk-ngamuk, tapi kita sebagai anak Tuhan puji Tuhan. Orang sudah melihat kata-kata puji Tuhan itu muncul pada saat menderita. Orang melihat ini anak berbeda. Pasti ada sesuatu dalam diri orang itu. Sehingga orang itu mengatakan puji Tuhan. Di apa-apa orang puji Tuhan. Apakah saudara seperti Paulus? Setelah tokoh yang paling saya kagumi adalah Paulus. Setelah Tuhan Yesus Kristus. Begitu saya melihat tulisan-tulisan Paulus, saudara, saya begitu geleng-geleng kepala, siapakah si Paulus, begitu nekatnya, saudara. Begitu beraninya, saudara. Apa omongan dirinya, saudara. Bayangkan, Nabi asli pun bernubuat pada Paulus, jangan pergi ke Filipi, Paulus, di sana aku ditangkap, kamu akan dianiaya, kamu akan menderita. Tapi Paulus mengatakan apa? Enggak peduli. Itu Nabi asli dilawan oleh Paulus. Yang nubuatnya itu benar, pasti benar, memang benar pada waktu di Filipi dan mengalami penderitaan. Tapi dia enggak mundur satu langkah pun. Iya ya, betul tadi ya Nabi itu mengatakan nih, coba enggak pergi kan enggak apa-apa ya. Kok cek goblok ya aku pergi sana ini, kenyataannya penjara, ternyata kematian. Apa Paulus mikir-mikir? Enggak. Enggak apa-apa kata Paulus. Penjara enggak masalah, ini penderitaan yang kecil kata Paulus. Dibandingkan kemuliaan yang saudara yang Paulus dapatkan, mahkota di surga begitu luar biasa. Mungkin Paulus menduduki satu tingkat pertama di surga. Begitu luar biasa hebatnya dia. So, nanti dihakimi karena perbuatan-perbuatan saudara. Setelah saudara punya iman yang kuat pada Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini membawa saudara the next apa yang saudara lakukan. Pertama saudara adalah belajar banyak firman Tuhan setelah saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Cintailah firman Tuhan serius. Belajarlah dengan referensi-referensi dengan sangat serius, saudara. Ada buku-buku banyak dibaca, ada banyak tanya sama Tuhan. Sehingga saudara punya pengetahuan-pengetahuan yang makin dalam. Hermeneutik saudara makin meningkat dengan baik-baik, pengetahuan saudara meningkat dengan baik-baik. Sehingga saudara menjadi orang pemberita firman Tuhan yang serius. Dan saudara menjadi apologetik yang serius. Bisa mengcounter aja-aja sesat. Saudara, bagaimana saudara bisa mengcounter aja sesat kalau saudara tidak banyak belajar firman Tuhan? Mereka juga orang-orang pandai. Jangan anggap mereka orang bodoh. Terutama orang-orang liberal itu orang yang pandai-pandai sekali. Yang sulit dengan dibacakan argumen-argumennya kalau saudara banyak belajar firman Tuhan. Bukan berarti saya pinter-pinteran, enggak. Tapi ini Tuhan. Paulus juga belajar firman Tuhan. Sehingga waktu dia berdebat dengan orang-orang Stoa, dia berdekat orang-orang filsafat, dia tidak mundur. Karena dia belajar, kitab-kitabnya dibelajar. Dikatakan kitabku begitu banyak. Tolong dibawakan Timotius, mendengar dia orang belajar. Di penjara pun dia titip sama Epafroditus supaya buku-bukunya dibawakan. Berarti dia orang kutu buku. Banyak belajar sehingga pengertian-pengertian itu makin tambah. Bukan kesombongan, bukan kepalanya besar, tapi semua itu memuliakan Tuhan. Mengcounter ajaran sesat perlu banyak belajar. Sehingga setelah diberkatilah Tuhan.
Diberkatilah saudara-saudara memuliakan nama Tuhan dengan satu konsep pengetahuan yang benar. Saudara bila khotbah yang singkat bahwa saudara nanti the next-nya apa? Ada belajar firman Tuhan dan beritakan Injil. Nanti pada video ketiga saya akan memberikan suatu teori-teori, suatu kehidupan sehari saudara, bukan doktrin, tapi kesaksian-kesaksian hidup yang lebih banyak diterapkan pada video ketiga, keempat, kelima secara fakta, secara nyata, saudara. Ada banyak hal yang saya coba paparkan dalam video ketiga, keempat maupun kelima. Bila Tuhan memberkati dalam rekaman video kedua ini supaya menjadi berkat banyak orang, apa yang saudara lakukan setelah saudara terima Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Hamba sudah memberitakan khotbah apa yang kita lakukan setelah kita terima Yesus. Pertama, belajar firman Tuhan dengan serius. Mencintai Tuhan. Dengan mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah tipe daripada Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Yang betul-betul kita bisa mengerti. Makin dalam dengan serius. Sehingga dengan banyak belajar firman Tuhan, kita banyak sekali mengabarkan Injil. Dengan sungguh-sungguh Injil adalah satu Injil yang murni. Yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi di tengah-tengah situasi, kondisi, zaman apapun. Jangan malu, walaupun orang bilang itu kuno dan sebagainya. Tapi Injil diberitakan dengan konsisten, tanpa mengubah sedikit pun. Dimana kita juga the next-nya bagaimana kita berani menantang nabi-nabi palsu. Berani berdiskusi, berani berdialog, berani berdebat, berani menentang argumen-argumen yang tidak karu-karuan. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk pinter-pinteran, tapi semua untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga ada banyak orang diselamatkan, sehingga ada banyak orang tidak diselewengkan ajaran palsu. Dengan satu tujuan, bagaimana mengcounter ajaran palsu itu dengan satu tujuan, bagaimana meluruskan supaya orang itu bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.